Juga akan nyawer juga hari ini agar acara kita semuanya berbahagia pastinya pada hari ini. Baik, mungkin kita untuk menghangatkan suasana di acara kita pada hari ini sambil kita menunggu para kades yang lainnya, mungkin kita tunggu saja ya. Baru satu lagu, belum panas ya. Baru kita mulai, baru pemanasan, masih banyak sekali waktu pada hari ini, masih banyak sekali kesempatan untuk berbahagia, happy hari ini, dan beberapa hadir, dan kita masih menantikan kehadiran yang lainnya yang mungkin masih berada di perjalanan bersiap-siap menuju lokasi acara kita pada hari ini, tepat di halaman Praja Coffee Bungalow. Wah, kita masih menantikan kehadiran dari Bapak Sekda Kabupaten Lombok Timur. Jadi selamat ngopi-ngopi santai dulu yang di bawah pohon kelapa yang lagi mojok. Bawah pohon kelapa atau yang ada di aula. Ada yang berani duet gak di sini? Oh, Kades Jenggi itu tadi nyawer Nanda ya. Ah, Bapak gayanya, Bapak kacamatanya ada dua tapi berani nyawer gak Bapak? Hari ini pokoknya kita happy sampai dengan nanti di penghujung acara ketika meninggalkan lokasi acara kita pokoknya harus berbahagia. Kali ini kita duet bersama Pak Aji ya, mana mic-nya? Oh ya, Pak Kades Leming. Mana Pak Kades Pak Motong, Bapak? Mana beliau? Pokoknya saya sebutkan satu persatu di sini ya. Satu lagu lagi kayaknya di sini Pak Sekda udah mau datang ya. Betapa hati rindu pada dirimu, duhai kekasihku. Segeralah kembali pada diriku, duhai kekasihku. Aku juga rindu manja sikapmu. Aku sudah rindu kasih sayang darimu. Semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Selamat datang kepada Pak Sekda di acara kita pada hari ini.
bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Terima kasih. Saya yakin banyak sekali teman-teman yang punya suara emas ya. Ya ini saya hanya membuka. Nanti gilirannya Pak Sekda juga ada lagu ya yang biasanya momen seperti ini. Terima kasih. Saweran. Kepada rekan-rekan semua, kebetulan Pak Sekda sudah berada di tengah-tengah kita. Kita ambil lokasi di atas sekarang. Silakan rekan-rekan yang masih di bawah supaya segera kita mulai acara kita. Sebentar aja di atas. Di lantai 2 ya. Di lantai 2. Biar segera kita mulai. Sebentar aja baru kita joget ria lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes M. Juwaini Taufik MAP selaku Sekda Kabupaten Lombok Timur. Yang kami hormati Bapak Kabid Aset Desa. Saya Dinda Maria selaku MC pada hari ini akan memandu acara Silaturahmi FKKD Kabupaten Lombok Timur dalam sosialisasi terkait peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2026. Dan acara pertama yakni sambutan langsung oleh Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa FKKD Bapak Khairul Ihsan SHMH. Kepada beliau disilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, banggakan Bapak Sekda Kabupaten Lombok Timur, alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Sekalipun penuh kesibukan beliau bisa hadir di tengah kita. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur, Bapak Kabid serta Kabupaten Lombok Timur, serta kabid-kabid yang lain juga bisa mengikuti Pak Kadis. Yang saya banggakan, cintai rekan-rekan sejawat kami para kepala desa se-Kabupaten Lombok Timur yang memang khusus kami tujukan kepada rekan-rekan yang mau purna tugas, yang sebentar lagi tinggal menghitung hari. Insya Allah rekan-rekan akan diberkahi kembali kalau memang ada hajatan untuk berniat mencalonkan pilih. Semoga sukses, amin, amin ya rabbal alamin. Bahwa pada kesempatan ini tentunya kami dari jajaran pengurus Forum Komunikasi Lombok Timur punya hajatan, yang mana acara ini kita kemas dalam bingkai silaturahmi. Sekaligus kita juga untuk lebih utuh dan untuk lebih terang dan jelasnya, apa yang menjadi agenda acara kita pada hari ini adalah hasil koordinasi kami bersama Pak Sekda kaitannya dengan PP 16 2026 yang merupakan turunan dari Undang-Undang 6 2014 yang direvisi kedua Undang-Undang 3 2024. Nah, inilah yang kami hajatkan sehingga apa? Sehingga bagi rekan-rekan yang punya hajatan untuk ingin mencalonkan diri kembali supaya utuh informasi yang didapatkan. Ini hajatan mulia kami. Yang kedua juga sebagai bentuk wujud penghormatan dan penghargaan kami kepada khususnya Ibu Bendahara kita,
Ibu Kades Labuan Lombok, ya, karena ini adalah merupakan silaturahmi mungkin dan pertemuan kita, tapi ya tidak terakhir. Tapi ini adalah beliau berkomitmen untuk tidak akan maju mencalonkan diri kembali masalahnya. Tapi kita mudah-mudahan dengan semangat teman-teman kita di sini kita bangkitkan semangatnya untuk bisa mencalonkan diri kembali. Ya, mudah-mudahan. Ya, niatnya untuk tidak maju itu mudah-mudahan karena dukungan kita bisa mencalonkan diri kembali. Ini hajatan kita. Yang tentunya bahwa pada hari ini kami atas nama jajaran pengurus berterima kasih kepada rekan-rekanku semua, kepada saudara-saudara semua, kepada kepala desa, bahwa acara ini terselenggara tentunya berkat komitmen kita bersama, berkat kepedulian kita bersama. Karena terus terang Pak Sekda, bahwa ini pembiayaan ini murni dari saudara rekan-rekan semua. Karena forum belum punya anggaran, tapi inilah wujud kebersamaan kita. Alhamdulillah rekan-rekan bisa berkontribusi, bisa bersuadaya dalam hal pembiayaan acara kita. Tentunya ini patut kita syukuri dan kami jajaran pengurus berterima kasih yang setinggi kepada semua. Bahwa bukan uangnya yang sebenarnya yang kita anukan, tapi silaturahim ini dan kebersamaan kita. Ini yang kami dapatkan pada kesempatan hari ini, tentunya sangat merupakan penghormatan dan penghargaan bagi kami, jajaran pengurus kepala desa Kabupaten Lombok Timur. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini akan tetap berlanjut, ya. Sekalipun rekan-rekan yang berapa hari lagi akan kita berpisah, ya, tapi tidak berpisah untuk selamanya, tapi berpisah dalam hal tugas kita bersama. Mudah-mudahan ini rekan-rekan yang punya hajatan untuk mencalonkan diri kembali, semoga sukses kembali. Karena mungkin masih ada peluang untuk itu. Mumpung ada peluang untuk itu, kenapa tidak? Kecuali mungkin Ibu Kades Labuan Lombok, ya. Nah itu udah ya, ini yang harapan kita, sehingga nantinya kami berharap rekan-rekan juga kita dapat bersama-sama memberikan masukan kepada Bapak Sekda, karena dalam urusan desa saat ini adalah sepenuhnya diserahkan kepada beliau sekarang ini. Kita senang untuk melakukan koordinasi komunikasi sama beliau. Artinya Pak Bupati sudah menyerahkan sepenuhnya kepada beliau untuk menangani persoalan-persoalan yang menyangkut persoalan desa. Ini keuntungan kita, sehingga koordinasi kita menjadi lebih cepat dalam hal ini. Oleh sebab itu kami berharap kepada rekan-rekan semua, kepada kita semua hari ini, mungkin pertemuan kita ini bisa sebagai momentum juga untuk kita melakukan keinginan kita melalui Bapak Sekda nanti untuk menyampaikan itu kepada Bapak Bupati kaitannya dengan pelaksanaan Pilkades serentak ini. Karena kami inginnya bahwa pelaksanaan Pilkades ini akan kita laksanakan mudah-mudahan bisa di tahun 2026 ini. Karena Lombok Tengah, Sumbawa Barat itu Oktober 2026. Mudah-mudahan Lombok Timur juga antar November Desember bisa clear persoalan ini. Ini yang kami ingin dorong dan ingin kami dengar langsung dari Pak Sekda nanti sebagai penyambung kita dalam hal ini untuk melakukan strategi kebijakan supaya 2026 ini clear and clean. Karena kami berharap juga bahwa pelaksanaan Pilkades ini tentunya tidak akan memakan waktu lama. Kalau di 2027 persoalan-persoalan yang akan muncul tentunya kerawanan sosial lebih tinggi di situ. Kedua juga kosnya juga lebih tinggi. Yang ketiga juga harumnya teman-teman sudah mulai tidak semerbak, ya, agak redup. Jadi kita makanya agak menggiring persoalan Pildes ini mudah-mudahan di tahun 2026. Persoalan pembiayaan tentunya itu adalah persoalan kebijakan Kabupaten Lombok Timur. Tapi insya Allah pimpinan kita yang jargonnya smart sekarang ini adalah sangat respon terkait persoalan-persoalan kepala desa. Mudah-mudahan ini bisa terselenggara. Karena kemarin waktu kita sebelum PP turun itu adalah bagian dari persoalan. Tapi insya Allah sekarang alhamdulillah PP ini sudah turun sehingga tidak ada lagi alasan-alasan dari pihak pemerintah daerah untuk melakukan penundaan yang lebih jauh dalam pelaksanaan Pilkades ini. Ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan ini nanti rekan-rekan kita dengar apa yang menjadi penyampaian Pak Sekda ini menjadi
pegangan kita semua, untuk kita rekomendir semua, dan menjadi kesepakatan kita untuk kita dorong. Dan beliau insya Allah pasti akan merespons semua itu. Itu harapan kami. Sekali lagi atas kehadiran kita semua di tempat ini, mohon maaf Pak Sekda, bahwa yang hadir ini memang kita prioritaskan untuk yang akan purna. Tapi ada beberapa rekan-rekan yang juga yang belum masih juga ikut berkontribusi, mendukung, menyemangati rekan-rekan untuk bisa hadir sekarang ini. Alhamdulillah bagi rekan-rekan yang masih jauh priorisasinya kami ucapkan terima kasih juga ya. Inilah berkat kebersamaan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada nilainya merupakan sebagai ibadah kita untuk mendukung rekan-rekan kita yang akan purna tugas ini. Sekali lagi atas nama pengurus mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Tentunya tidak ada gading yang tidak retak dalam hal penyambutan maupun nanti kita sama-sama menikmati ala kadarnya hal-hal yang mudah berkenan, itu adalah manusiawi. Untuk itu sebelumnya kami mohon maaf yang setinggi-tingginya. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti mohon Bapak Sekda untuk menyampaikan sedikit, sekaligus juga mungkin menyampaikan apa yang menjadi hasil koordinasi sebagai para Dirjen Bina Desa Kemendagri pada minggu-minggu yang lalu. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua FKKD, Bapak Khairul Ihsan SHMH. Nah, dan berikutnya adalah penyampaian informasi koordinasi dengan Dirjen Bina Desa Kemendagri terkait peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2026 oleh Sekda Kabupaten Lombok Timur, yakni Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Juwaini Taufik MAP, tentang peraturan pemerintah. Sekaligus ini mungkin ada momen dialog sedikit Bapak bersama dengan Bapak-Bapak Kades, mungkin ada yang belum jelas bisa ditanyakan langsung. Baik, kepada Bapak Sekda disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa Lombok Timur beserta Wakil Ketua, Sekretaris dan Pimpinan, dan tentu Bapak Ibu Kepala Desa yang juga didampingi Pak Kadis PMD dan Kabitnya, ada juga Kabit Aset dari BPKD. Singkatnya, kita semua beserta silaturahmi antara pemerintah kabupaten dan jajaran desa se-Kabupaten Lombok Timur yang tempatnya sungguh sangat bersahaja, udaranya segar dan dikemas oleh Forum Kepala Desa dalam bentuk ya ramah tamah. Atas nama Bapak Bupati kami sudah lapor ke beliau. Beliau menyampaikan salam takzim kepada kita semua dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya terharu melihat Bapak Ibu karena posisi Pak Hambali hari ini pada saat Bapak Ibu Pilkades, kami waktu itu sedang duduk menjadi Kadis PMD. Karena hasil pemilihan itulah tidak terasa setelah lahirnya Undang-Undang 3 tahun 2023 tentang perubahan Undang-Undang 6 2014, ada perpanjangan, dan namanya perpanjangan ya pasti ada akhirnya, dan insya Allah ada 86 Bapak Ibu Kades yang berakhir di bulan Mei, lalu ada 40 ya, 47 di bulan Agustus, dan nanti di Agustus dan di Desember itu 8, totalnya 140 kepala desa. Rupanya 8 tahun itu waktu yang singkat, walaupun wajah Bapak Ibu yang Kades dulu ganteng tetap ganteng gitu kan. Yang kurang ganteng malah tambah ganteng setelah menjadi kepala desa. Tapi kita masih familiar bagaimana kita memproses Pilkades dengan undang-undang desa, karena dulu ada isu, ini sebaliknya yang kita hadapi. Dulu isu, mohon maaf, isunya karena 2015 dana desa mulai sebagai implementasi Undang-Undang 6 2014. Setahun setelah itu belajarlah dana desa ini dengan jumlah yang kecil. Tetapi begitu Pilkades itu memang kita menerima betul yang namanya 1 miliar. Bahkan kepala desa Pringgabaya mungkin termasuk Labuan Lombok itu hampir dana desanya mendekati angka 2 miliar. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ternyata uang 1 miliar itu kecil. Kalau dulu sebelum kita lihat mungkin besar ya Pak Kades. Setelah dibagi ke sana kemari,
ada dana desa earmarking namanya, ada arahan dan semua kementerian mau sukses dengan dana desa, ujung-ujungnya kecil lah dana desa itu. Ini yang kita rasakan. Jadi kembali dana desa itu ke titik nol, lebih-lebih dengan perubahan sekarang, mulai 2026 kita sama-sama tahu bahwa dana desa memang kecil karena diarahkan untuk pembangunan koperasi desa Merah Putih. Walaupun ini lukisan belum bisa kita lihat secara utuh, kalau dalam konsepnya KDMP ini sungguh luar biasa Bapak Ibu. Karena apa? Karena nanti semua belanja-belanja subsidi negara itu pasti nanti outletnya itu dari koperasi desa Merah Putih. Ya bayangkan ada subsidi pupuk, subsidi gas LPG, dan banyak hal-hal lain itu nanti pasti outletnya itu adalah dari KDMP. Yang kedua, tata kelola MBG juga diharapkan dari KDMP. Sulit namanya Bapak Ibu Kades ini kan kalau belum melihat bukti, belum percaya, karena itulah gambaran masyarakat kita di desa. Tetapi optimisme itu ada, makanya kami sarankan bagi Bapak Ibu yang sudah punya lokasi, alhamdulillah, yang belum punya lokasi terus kita upayakan supaya kita tidak tertinggal, karena itu memang diambilkan dari porsi dana desa yang dari APBN. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita masuk ke sesi PP 16 2026, mungkin sedikit kita kupas tentang desa. Ini kan suasana tidak ngantuk. Nggak boleh Pak? Pak Ketua? Kalau kebetulan sekolah Tiang waktu di Brawijaya itu judul tesis Tiang adalah penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam pengelolaan pembangunan desa. Di sanalah Tiang memahami, di sana kami diajarkan oleh Profesor Ismani namanya, bagaimana sejarah desa sebelum hadirnya Belanda, setelah Belanda, saat Jepang, saat kemerdekaan, saat kita juga dibentuk RIS, Republik Indonesia Serikat, reformasi, bahkan sekarang setelah rejim pemerintahan Bapak Prabowo Gibran ini. Yang kita pahami sejarah desa sebelum Belanda, memang desa itu lahir sebelum pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ada. Bahkan dalam sejarahnya Belanda itu tidak pernah mau menjajah desa. Karena kalau dia menjajah desa, maka Belanda itu akan mendapat perlawanan yang luar biasa. Karena itu di zaman Belanda adalah namanya Inland Gemeente Ordinantie, IGOP namanya, yang membedakan ada IGOP yang berlaku untuk Jawa dan ada IGOP yang berlaku untuk luar Jawa. Tetapi hampir sama rohnya. Belanda ini pinter. Kalau dalam konteks pemerintahan desa, Belanda bisa menjajah Indonesia 3,5 abad, walaupun ada debat. Tetapi karena mereka tidak menaklukkan desa, bahkan kepala desa pun diajak untuk berkolaborasi. Mohon maaf dalam tanda petik spinate kan, mungkin kepala desa juga berkoordinasi salah, tidak berkoordinasi salah. Tetapi supaya tidak terjadi pertempuran, tidak menyiksa rakyatnya, akhirnya Belanda itu pintar. Dia mendeklir bahwa yang dia jajah itu adalah pemerintahan pusat dengan memberi kebebasan pemerintahan desa. Karena di pemerintahan desa itulah asli susunan pemerintahan, asli musyawarah mufakat itu memang dipraktekkan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, lalu lanjut di zaman kemerdekaan. Ya memang di zaman kemerdekaan pun pasti dasar hukum kita adalah pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau desa ini sebenarnya juga tidak terlalu, karena dia sudah lahir berdasarkan otonomi aslinya, yang diatur oleh pemerintah pusat itu adalah hubungannya dengan pemerintah daerah. Makanya kalau kita protes ke kementerian, orang kabupaten, selalu saja orang pusat itu mengatakan, ingat pasal 18 katanya, bahwa tidak dikatakan Indonesia itu terdiri dari, tetapi pasti dikatakan dibagi atas daerah besar dan kecil. Kalau dibagi diksinya, maka pasti ada tukang baginya. Siapa tukang baginya? Ya pemerintah pusat. Makanya selalu kita kalah Pak kalau bernegosiasi dengan pemerintah pusat, karena memang sistem negara kesatuan itu diksi yang digunakan adalah dibagi. Beda mungkin dengan kita di Amerika, di Malaysia, karena dia ini berbentuk negara federal. Kalau negara federal itu adalah merdeka dulu negara-negara bagiannya, lalu mereka bersepakat negara bagian ini, misalnya
namanya di Malaysia, atau kalau di Amerika lah kita lebih kenal Massachusetts, Los Angeles, California. Mereka ini sudah merdeka dulu, tetapi untuk mereka memperkuat kepentingannya dengan negara lain, mereka bergabung, para gubernur negara bagian ini menyerahkan sebagian urusan federalnya itu kepada presidennya selaku presiden federal seperti Trump gitu. Apa itu? Biasanya urusan pertahanan keamanan, urusan keuangan gitu kan. Nah, inilah yang terjadi misalnya mengapa gubernur negara bagian Amerika tidak bisa bersuara? Karena memang sudah diserahkan ke negara federal. Itulah yang diambil alih oleh Presiden Trump, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, keuangan. Kalau kita di Indonesia kan sebaliknya, Pak. 17 Agustus itu yang merdeka itu adalah pemerintah pusat, pemerintah Indonesia. Lalu dibentuklah daerah provinsi, dibentuklah daerah kabupaten dengan undang-undang. Sehingga tetap saja negara daerah itu tetap negara superior daripada daerah. Walaupun dalam Undang-Undang 2299 setelah kita reformasi Bapak Ibu, kalau kita lihat bahwa dengan Undang-Undang 574 tentang pemerintahan di daerah itu tidak cukup kuat daerah ini berotonomi, semua pemimpinnya dari pusat, uangnya dari pusat, tidak ada istilah PAD. Maka salah satu tuntutan reformasi itu adalah supaya dibentuklah Undang-Undang 2299 yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Alhamdulillah 99 itu saya sedang menjadi ketua senat di Institut Ilmu Pemerintahan. Dirjen Otonomi Daerah waktu itu adalah Profesor Dr. Yas Rashid. Tahadus Binimah belum ada komputer laptop, yang adalah komputer portable. Saya termasuk tukang ketiknya, Pak. Karena dulu ada Profesor Yas Rashid, Andi Malarangeng, Pak Wiranto dan Prof. Yas Rashid ini berteman baik, sehingga Undang-Undang 2299 itu saya salah satu juru ketiknya. Saya salah satu juru ketiknya, Pak. Ini kan kita buka sejarah ini. Nah, dalam konteks Undang-Undang 2299 itu memang belum diatur soal Undang-Undang Desa. Karena di sana dikatakan bahwa desa itu berada dalam sistem pemerintahan kabupaten. Karena itu maju mundurnya desa di daerah itu sangat tergantung Perda, sangat tergantung Perbub, sangat tergantung peran kepala daerah. Itu dulu landasan kita. Rupanya pada saat Pak Jokowi mau jadi presiden, membangun Indonesia dari desa, dari pinggiran itu, Pak Jokowi ini mantan wali kota, mantan gubernur, lalu dia berpikir harus ada lahir undang-undang desa supaya desa itu bisa mendapatkan uang dari negara. Karena kalau dulu pasti uang desa itu dititipkan, Pak, lewat daerah. Bervariasi, ada daerah yang bagus memberikan impres, apa dulu impres ya namanya. Waktu dengan Pak Kades Kembang Kuning, Kades Toya Tiang Lurah tahun 2000 itu, kami hanya punya impres desa kelurahan itu hanya 5 juta. Sehingga maju mundurnya desa itu memang sangat tergantung pada seninya kepala desa dulu. Bayangkan hanya 5 juta. Tetapi aneh, bisa kita membangun juga jembatan yang nilainya 300 juta, masyarakat masih menyumbang, yang punya kebutuhan masih menyumbang. Nah, rupanya dengan lahirnya Undang-Undang Desa, di sana ada hak, rekognisi dan subsidiaritas katanya. Dua asasnya. Rekognisi itu pengakuan. Subsidiaritas itu lebih kepada keberpihakan memberikan bantuan. Lahirlah dana desa. Sehingga mohon maaf, pernah saya menghadiri kampanye 2017 Pilkades itu. 2017 atau 2018 ya? 2017 saya hadir di salah satu desa, saya ikut kampanyenya seorang kepala desa. Saya cek 40 miliar dia punya anggaran supaya visi misinya menjadi kepala desa itu bisa terlaksana. Saya bangun ini. Kalau dana desa itu 1 miliar selama 6 tahun paling banter ada uang 6 miliar, tetapi mereka sudah berjanji waktu itu sampai saya hitung 40 miliar. Itu Bapak Ibu, artinya pengalaman-pengalaman kita. Walaupun dalam konteks tertentu banyak juga, misalnya di Sekarang. Makanya kadang-kadang ini joke ya, kalaupun ada kepala desa yang poligami, saya tidak heran, Pak. Jadi saya sebut nama. Ada dulu kepala desa namanya Haji Mansur. Haji, kan banyak Bapak Ibu ini lahir dari kadus terbaik sebenarnya. Beliau ini kadus pengoros. Pemekaranlah desanya menjadi desa Sekarang.
Saya waktu itu akan monitor Pilkades di Sekaroh. Saat saya, karena di Sekaroh tidak ada air, di Serumbung ada masjid, saya hadir Pak. Berhenti saya sholat zuhur di Serumbung. Bahkan saya jamak sholat saya, karena tidak ada nanti saya pakai asar saya jamak sholat zuhur dan sholat asar. Ya sudah, daripada saya tidak sholat, saya jamak saja. Apa yang terjadi? Saya lihat ibu-ibu khusyuk sekali berdoa, khusyuk dia. Saya sudah selesai, saya penasaran, saya tunggu dia selesai dari masjid itu. Nah setelah dia turun masjid, ya saya tanya, Ina maaf, kan sudah khusyuk lalu berdoa. Saya bilang, nggih, arah onyot semamat ya nyalon kepala desa di Sekaroh. Bayangkan, onyot semamak Pak, dia sudah dicerai, masih dia berdoa. Bagaimana kalau yang istrinya masih? Bayangkan, onyot semamakku ya Pilkades mudahan terpilih, masih didoakan Pak. Bayangkan, dan Haji Mansur ini kalau salah 4 istrinya, pendopo 1, pendopo 2, pendopo 3, pendopo 4. Tetapi bekas istrinya saja mendoakan dia Pak Kades Pengadangan. Walaupun maaf, jok ini saya bantah Pak. Suatu saat saya datang silaturahmi ngaji ke Datok Bagu. Jadi Datok Bagu ini setelah menasihati tiang, beliau bilang, Pak Sekda katanya, tidak usah sudah datang ke saya lagi, tidak usah sudah datang ke Tuan Guru lagi, cukup sudah katanya. Yuk, kenapa Datok? Untuk Pak Sekda maklum, ini hadisnya katanya. Tapi saya kan bukan spesialis agama, jadi artinya saja. Jadi hadis itu artinya bahwa sama ijabahnya doa seorang istri Pak, dengan 7 wali katanya. Sementara mencari 1 wali saja sulit kan? Tidak tahu kita. Kalau ada istri kita ikhlas mendoakan kita, ya Allah, mudah-mudahan suami saya sehat, terpilih menjadi kepala desa, rezekinya banyak, tapi dia ikhlas katanya, itu sama ijabahnya dengan doa 7 wali. Lalu waktu itu ikut sopir saya mendengarkan, Hilman namanya sopir saya. Apa dia bilang? Dato katanya, berarti kalau banyak istri kita kan banyak mendoakan kita. Nah, belum cukup, belum lengkap hadis itu. Ada hadis kedua, bahwa doa istri yang sama ijabahnya dengan doa 7 wali itu adalah doa istri pertama katanya. Betul ini, serius ini. Jadi Bapak Ibu yang istrinya 1, bagaimana mengkondisikan istrinya ikhlas berdoa Pak, sama dengan 7 wali. Kalau yang punya istri lebih dari 1, tidak usah sudah ke istri kedua, istri ketiga, cukup saja ke istri pertama gitu. Karena Datok Bagu bilang begitu. Saya bukan ahli agama, tetapi diingatkan seperti itu. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu. Tetapi tidak semua calon kepala desa itu juga serius Pak. Tidak semua calon kepala desa itu serius menghadapi pilkada. Karena apa? Saya kaget waktu memonitor H-1 Pilkades Sekaroh ini kan cenderung dia ribut Pak. Ada 1 calon. Calon yang lain saya lihat tidak ada di panitia pemungutan suara desa. Dia ini justru ada malam Pilkades itu di kantor desa. Isenglah saya bertanya, Pak, kan Batur silain ya sibuk nerima tim suksesna, sibuk nerima pemilihna. Kan sida aja itu tak ada tepu saya. Dek yang jari Bapak katanya. Yuk kan saya gitu. Saya sudah dikasih itu sama dukun saya katanya. Kalau putri Tanjung Ringgit itu tidak datang H-3 kalah wah katanya. Ini waktu lu kelam kuantin dia datang katanya. Coba, yuk ada yang tidak serius menghadapi pilkades ini hanya mengandalkan dukun rupanya kan. Nah saya tanyalah dia, pira buik dawah Bapak saya. Wah 10 juta. Bayangkan 10 juta sudah habisnya. Yuk, ndek dah rugi Pak. 3 bulan kelek yang menjadi Pak calon cukup wah katanya. Artinya apa? Luar biasa Pak. Luar biasa. Jadi pilkades ini bukan semata-mata urusan warga terbaik untuk merubah desanya. Ada juga persoalan gengsi. Saya mungkin tidak ada ya. Ada dulu Kades Poh Gading Timur, tetapi bukan beliau yang sekarang. Saya suatu saat pulang dari Pringgabaya, nyerobot jalur itu yang ke Tanjung, saya lihat beliau itu melihat balihonya Pak. Dia lihat balihonya waktu pelungguh belum, waktu periode dia itu. Saya lihat gagah sekali dia di baliho kan. Kadang-kadang
mohon maaf jangan Bapak Ibu terkecoh dengan cewek cantik di HP. Karena ada orang berprinsip daripada kita diet, lebih baik foto kita edit katanya. Weh, dia lihat balihonya ganteng sekali pakai cas. Dia enggak ditahu sudah di belakang sustapok dia. Loh, gagah ada Pak Kades. Sekolah jauh gagahan balihonya timbang sida saya. Weh, lelah kita ngedit ini Pak. Artinya banyak juga motivasi-motivasi menghadapi pilkades itu beragam. Nah, ujian dari warga desa terbaik hari ini jelas di tahun pilkades kita, nanti kita lapor Pak Bupati. Kemarin pulang kita dari Jakarta, ini foto kita sudah diterima. Kita lapor juga Pak Bupati. Pak Bupati bilang, ya sudah Pak Sekda dengan Pak Kadis PMD, ajak Bapak Ibu kepada Desa Berunding. Uang sudah saya siapkan di belanja tak terduga. Sehingga kalau memang kita harus proses pilkadesnya sejak akhir 2026, kita masih punya uang katanya Pak Bupati. Kita berikan tepuk tangan dulu kepada Pak Bupati. Jadi soal pilkades, Pak Bupati sudah resmi sikapnya itu adalah akan memulai proses pilkades ini di akhir 2026 karena uang sudah ada. Memang kemarin Pak Sesditjen mengatakan bahwa Lombok Timur ini kan ada 3 waktu. Ada Mei, ada Agustus, ada Desember. Nah, bisa jadi hari hanya itu 2027 kita tunggu. Tunak malanya yang 8 ini kan kasihan. Tunak malanya yang 8 ini kasihan, kita gabung saja ke 140, tetapi kan 3 bulan sebelum berakhir, proses sudah bisa kita mulai. Proses sudah kita bisa mulai, pembentukan panitia kabupaten, kecamatan, pendaftaran dan sebagainya, sosialisasi, itu pasti kita mulai. Karena itu saya tugaskan Pak Kadis PMD dan jajaran, silahkan disusun usulan pilkades untuk kita masukkan di KUA PPAS perubahan 2026 berapa kira-kira budget kita, sehingga ajukan itu dan sebagainya, sambil regulasinya juga harus dirubah. Tapi alhamdulillah Pak Kadis PMD sudah mengatakan ke saya, uniknya memang PP itu kan aturan pelaksanaan, bisa tanpa perda terhadap pasal-pasal memang yang urgen untuk dilaksanakan. Tetapi untuk yang menyangkut keuangan daerah harus ada perda, minimal perbub. Nah, ini yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu Kades. Jadi kalau pilkades pasti bisa kita sesuaikan perdanya. Kalau sulit perdanya kita rubah, minimal perbub bisa. Itu sudah petunjuk dari pusat, sama-sama kita dengar kan, Ge? Yang agak sedikit, ya terus terang saja, saya ini belum berani menyampaikan, Pak. Karena forum kalau sudah menyangkut keuangan ini kan ya sangat sensi. Kita tidak boleh mendahului pimpinan, tetapi tugas Kadis, tugas Sekda itu kan leher. Kewajiban kami menyampaikan kepada beliau-beliau berdua itu. Pak Wakil Bupati, Pak Bupati, karena itu kan hak budgeting ada di beliau berdua. Maksud saya yang agak debatable itu soal terutama yang habis masa jabatannya di bulan Mei. Karena di dalam Undang-Undang 3 2023 itu diatur juga soal pesangon. Nah, kita ini daerah yang tidak pernah mengatur soal pesangonnya. Tetapi bagi daerah-daerah lain seperti di Bali memang sudah diatur oleh Perda maupun Perbub sebelumnya. Nah, bagi kita yang belum, itu harus minimal ada Perbub dan besarannya itu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Saya sudah coba-coba buka di Pak Bupati, coba didengar-dengar dulu Pak Sekda. Pak Bupati kan tipenya beliau ini mendengar masukan dari sana, dari sini. Insya Allah lah, saya tidak berani mengatakan berapa besarannya. Keras juga usulan dari ketua ataupun semua wakil ketua, sekretaris, bendahara forum menyampaikan kepada pimpinan. Kita berikan aplaus dulu kepada Pak pengurus forum kepala desa ini. Nah, inilah yang kita gunakan sebagai usulan juga nanti Bapak Ibu ya buat daftar hadir, karena ini kan hal baru, supaya nanti dimunculkan juga usulan itu Pak Ketua berdasarkan pertemuan ini. Mohon kepada kepala daerah untuk ya menganggarkan, karena bisa jadi pembayarannya itu nanti pasti di APBD perubahan. Tetapi karena ada kepala desa yang berakhir bulan Mei, supaya kita usulan Bapak itu masukkanlah yang berakhir 2026 ini juga mendapatkan besaran pesangon seperti itu.
Karena pengambilan keputusan kan ada di kepala daerah, Pak. Jadi kami Kadis Sekda ini kan sama ibarat Bapak punya sekdes lah. Sekdes itu tidak boleh ngambil keputusan. Tetap yang ngambil keputusan itu adalah kepala desa. Sekdes itu ya hanya mengusulkan dan menjalankan apa kebijakan dari Bapak Ibu kepala desa. Karena yang boleh mengambil kebijakan kan hanya pejabat publik yang dipilih. Kalau kami ini kan yang dipercayakan, diangkat, Pak. Tapi usulan saja sifatnya. Tetapi secara administratif saya mengusulkan silakan dijadikan berita acara ini sehingga ada dasar kepala daerah karena belum ada perbuknya untuk bisalah semacam ya tanda jasa sekaligus kita menjalankan PP 16 2023 ini. Izin sebentar. Itu Bapak Ibu yang debatable. Lalu yang ketiga, alhamdulillah nanti soal syarat pilkades saya harapkan Pak Kadis PMD yang menjelaskan. Tetapi yang bisa saya jelaskan itu soal calon satu. Calon satu sudah clear, Pak. Persis sama dengan pilkada nanti. Artinya kita melawan kotak kosong. Dan dijelaskan. Jadi persis seperti pilkada. Kalau yang kemarin Pak Kades Mas Bagi Utara Baru Singade lawan katanya, diambil adiknya supaya prosesnya berjalan kan begitu. Nah besok dengan PP 16 2026 ini sudah tidak ada lagi. Kalau memang calonnya setelah perpanjangan hanya satu, persis seperti pilkada ya, melawan kotak kosong. Hatta misalnya ada dua calon nih, tiba-tiba sebelum hari H meninggal si calon itu. Ingat saya dulu di Presa ya. Tetapi kalau di Presa itu syukurnya bukan dua calon. Tim suksesnya mengatakan harus munculan gambarnya Pak. Debatable kita dulu. Akhirnya kita munculkan. Nah sekarang kalaupun dua calon meninggal tiba-tiba sebelum hari H, tetap fotonya bisa dimunculkan di surat suara, tetapi nanti kita berikan keterangan bahwa yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Artinya lebih faktual maksud saya. Lebih faktual tanpa merekayasa situasi. Ada sesuatu yang baru Pak, ada sesuatu yang baru, cara pemungutan suara. Jadi yang digital ini hanya cara pemungutan suaranya. Pilkades itu kan rejimnya 4 Pak, tahapannya 4. Pasti ada masa persiapan, ada masa pencalonan, ada masa kampanye, ada masa pelaksanaan dan penetapan hasil. Jadi tahapan kita 4. Jadi pilkades itu bukan hari H saja. Nah, e-voting namanya sudah dilaksanakan di Indramayu di Jawa Barat. Hanya pemungutan suaranya yang e-voting, tapi tetap yang lainnya masih manual, Pak. Nah, artinya orang tidak datang ke bilik suara, tetapi cukup nanti lewat smartphone-nya. Tetapi kan perlu kita cek apakah semua pemilih di sana punya smartphone. Memang harapannya Pak Sisdetjen kalau bisa dicoba katanya sebagai pilot proyek. Nah, kalau ada desa yang siap bagus. Mungkin mengecek kesiapan ya pemilihnya. Tetapi kalau kita misalnya mudaratnya lebih besar dari manfaatnya, ditebani kan? Ditebani. Nah ini juga perlu kita mendapatkan pengkajian-pengkajian seperti itu. Memang e-voting ini luar biasa, tidak membutuhkan surat suara, tidak ada saksi-saksi dan sebagainya, sehingga sangat hemat. Tetapi kita juga masih berpikir, kalau kira-kira dengan dasar itu menyebabkan masalah, kita juga tidak berani. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mungkin itu poin-poin penting dari kami. Berarti kan tinggal satu persoalan Pak. Tidak usah Bapak Ibu Kades soal pesangon itu sudah jelas itu, tinggal kita lapor ke Pak Bupati. Nah mungkin yang dijelaskan oleh Pak Kadis PMD hari ini, ke satu pasal itu saja, pasal berkaitan dengan siapa yang berhak mencalonkan diri. Tetapi ya karena barometernya itu adalah sebenarnya sebelum undang-undang itu ya, sebelum undang-undang desa. Tetapi kalau ada yang sudah mengikuti sebelum undang-undang 6 2014 ya tidak bisa kan. Nah itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Kadis PMD kepada kita. Poinnya adalah saran saya kepada Pak Ketua Forum dan Bapak Ibu Kepala Desa, kita memang tidak bisa menganalisis Pak.
Tidak bisa juga kita mengatakan karena dana desanya sudah tidak ada, lalu calon akan sedikit. Karena tadi saya ceritakan ekstrimnya Pak. Orang mencalonkan diri menjadi kepala desa ini motivasinya banyak, beragam. Beliau ini Pak, bayangkan dari DPRD, bukan saya mengatakan turun ya, karena tidak bisa di apple to apple Pak. Siapa yang berani mengatakan DPRD lebih tinggi dari kepala desa? Tidak bisa. Masing-masing punya skala yang berbeda. Tidak bisa kita mengatakan kepala desa lebih rendah dari DPRD atau DPRD lebih rendah dari kepala desa. Tidak bisa. Ini kan soal pilihan, soal passion. Beliau dari DPRD menjadi kepala desa. Ada dari kepala desa menjadi DPRD. Artinya apa? Tidak bisa di apple to apple antara desa dan DPRD. Banyak juga orang kaya nyalon jadi kepala desa. Banyak juga, mohon maaf, tidak kaya nyalon. Jadi itu tidak bisa kita simpulkan langsung. Yang jelas kepala desa itu beragam motif menjadi kepala desa, sehingga kalau ada analisis yang mengatakan besok tidak terlalu banyak calon karena dana desanya tidak menjamin Bapak Ibu. Dua hal yang berbeda. Tetapi yang pasti Bapak Ibu yang apalagi sudah kepala desa kan, calon kepala desa pun pasti orang hebat. Orang tanpa mereka tidak mungkin ada pilkades, tidak mungkin ada demokrasi itu. Karena itu mari kita saling hargai. Dendek wahda, jangan menghambat orang untuk tidak mencalonkan diri. Ya kan begitu? Pasti kita keliru. Bapak pernah menjadi kepala desa, menjaga demokrasi, bukan menganjurkan, tetapi iklim calon itu juga harus disehatkan. Jangan pernah punya niat, ini punya salah. Dan kami negara pun membantu Bapak. Dalam arti kami tahu begitu kita buka pilkades, laporan desa pasti banyak ke kepolisian, ke kejaksaan. Tetapi pasti kita negosiasi nanti, berkomunikasi dengan Forkompinda. Tolong dibantarkan dulu, karena itu lebih banyak kepada aspek politiknya. Nah, saran saya terakhir, sebelum Bapak meninggalkan kursi dan mejanya, mohon dirapikan. Kalau ada administrasi-administrasi yang belum selesai, kalau ada hal-hal yang sedikit mengganggu perjalanan kita, masih ada waktu 2 minggu, karena 12 Mei berakhir ya? Berarti kan tanggal pelantikan dan perpanjangannya. Mohon kesempatan ini kita saling mengingatkan, saling bantu, rapikan dulu, ya kan begitu? Sehingga semua tenang. Kalau kami tentu mengharapkan pilkades ini berjalan tenang, kita jadikan sebagai energi juga untuk membangun Lombok Timur yang sejahtera, maju, adil, religius dan transparan. Demikian mungkin Pak Ketua yang dapat yang sampaikan. Mari kita sama-sama mendengarkan penjelasan dari Pak Kadis PMD, khususnya yang berkaitan dengan siapa yang memenuhi persyaratan ikut atau bisa mencalonkan diri dalam Pilkades 2026-2027 ke depan. Langsung saya persilakan Pak Kadis PMD. Nah, nanti saya simpulkan dan saya tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sekretaris Daerah, Ketua Forum beserta jajaran, Bapak Ibu Kepala Desa yang akan berakhir maupun yang masih menduduki jabatan Kepala Desa sampai 2030. Rekan-rekan kepala bidang yang sempat hadir di tempat ini, alhamdulillah di tempat yang sejuk Pak Sekda, dan ini pilihan yang bagus sekali kepada Ketua Forum untuk mencarikan, walaupun sempat ada permintaan di Pantai Labuan Haji. Kami pribadi sangat tidak setuju sebenarnya kalau di sana karena panas. Alhamdulillah kita dicarikan tempat yang sejuk. Tentu niatan Ketua Forum ini biar hati kita sejuk dan ya sambil bersantai. Alhamdulillah
apa yang sudah dijabarkan oleh Bapak Sekda tadi hampir-hampir kalau kita kuliah ini 4 semester cukup lengkap, sebenarnya tidak perlu ada tambahan lagi karena kebetulan kami juga bersama dengan beliau ke Jakarta mendampingi bersama forum, dan apa yang sudah disampaikan oleh beliau adalah pada prinsipnya sudah cukup komplit terkait kapan kita pilkada, karena begitu kita sampai Jakarta menanyakan dan ternyata PP-nya sudah ditandatangani sekitar 2 atau 3 hari setelah kita sampai di rumah. PP-nya sudah kita bisa lihat secara utuh, dan alhamdulillah mungkin Bapak Ibu Kepala Desa juga sekarang ini sudah ada di HP dan sudah dibaca secara utuh apa yang menjadi pertanyaan kegalauan kita selama ini. Tentu ini menjadi kabar baik bagi kami dinas termasuk pemerintah daerah terhadap kapan pelaksanaan pemilu Kades dan apa yang menjadi kekhawatiran kira-kira kami bisa ikut mencalonkan diri apa tidak, apakah yang perpanjangan kemarin dihitung 3 periode atau tidak. Ternyata sudah cukup jelas dijabarkan di PP tersebut. Terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Sekda tadi dari awal dan waktu hearing kita dengan Dewan juga sudah cukup jelas, walaupun waktu itu PP 16 ini masih belum kita terima, tapi di situ gambaran pilkada serentak kita sudah kita mulai ancang-ancang sekitar akhir 2026 dan masuk tahapan pencoblosan nanti di 2027, sehingga estimasi pejabat kepala desa yang sekarang ini dalam proses tidak melampaui 1 tahun. Kalau nanti dilantik bulan Mei Pak Sekda, sehingga sebelum Mei ini mudah-mudahan sudah bisa kita lantik pejabat kepala desa yang terpilih, sehingga estimasi 1 tahun itu tidak melampaui jabatan PJS yang insya Allah nanti akan kita lantik sekitar mudah-mudahan tanggal 9-10 itu sudah kita lantik, dan draftnya hampir sudah 99%, usulan sudah masuk ke dinas walaupun masuknya dari berbagai penjuru, tetapi tentu keputusan finalnya ada di Bapak Bupati sebagai pengambil kebijakan. Bapak Sekda dan rekan-rekan sekalian, kami di dinas sudah mau berjalan 4 bulan menjadi kepala dinas. Sampai hari ini dengan 239 desa masih banyak yang belum tiang wajah, belum kami kenal, hanya beberapa yang sudah kami kenal. Kadang-kadang terus terang di dinas Pak Sekda banyak yang masuk kalau saya kades ini, saya kades ini. Terus terang selama kami di dinas dari hari pertama sampai hari ini alhamdulillah kami tidak pernah pulang istirahat Bu Kades. Kalau dulu waktu tiang di inspektorat begitu jam 12 kadang-kadang sempat kami pulang istirahat dan makan siang di rumah, tapi selama kami menduduki jabatan dinas PMD hampir tidak pernah kami sempat untuk pulang istirahat karena kadang-kadang tamu teman-teman desa maupun yang datang itu jam istirahat sudah ada di ruangan. Begitu keluar di luar langsung dia masuk tanpa permisi duduk, ya kami terima kadang-kadang sampai jam 3. Bahkan kami kadang-kadang lupa makan, tapi demi untuk kenyamanan dan kami juga sebagai pelayan Ibu Bapak Kepala Desa, kami tidak pernah mengeluh. Banyak usulan, saran maupun masukan menjadi permasalahan di desa. Tentu kami di dinas tidak pernah penutup mata untuk kita berkoordinasi menyelesaikan permasalahan baik terkait KDMP termasuk pengelolaan keuangan desa. Banyak hal yang menjadi permasalahan di kami, bukan hanya urusan desa, kadang-kadang urusan pribadi juga datang ke dinas.
yang melaporkan hal yang sifatnya perdata, urusan keuangan lainnya yang perdata kadang-kadang disampaikan ke dinas, tapi kami tetap menyarankan kalau hal-hal seperti ini kita pemerintah daerah punya kantor mediasi, bisa lewat itu kita selesaikan. Tapi kalau urusan keuangan desa mungkin bisa kami intervensi untuk membantu penyelesaian terkait. Dan sebelum kita masuk persyaratan, tadi malam Pak Sekda kami dikirimkan juga dari Dinas PMD Dukcapil Provinsi untuk desa-desa berdaya yang dari 63 desa Lombok Timur termasuk yang terbanyak 63 desa, dan termasuk di situ 4 kelurahan. Itu rata-rata yang dapat 300 juta untuk dan itu disyaratkan sudah kami share ke Pak Ketua, nanti bisa di-share ke teman-teman desa persyaratan sistematika proposalnya. Di situ sudah ada termasuk kontak komunikasi dengan kepala bidang yang ada di provinsi terhadap 59 desa dan 4 kelurahan yang dapat di Lombok Timur. Alhamdulillah kita termasuk kabupaten yang terbanyak diberikan untuk bantuan dari provinsi, sejumlah masing-masing desa 300 juta. Ini yang mudah-mudahan batas waktu tanggal 10 Mei, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu Kepala Desa yang mendapatkan bantuan dari provinsi ini bisa segera memproses. Di situ sudah dijabarkan sistematika pembuatan proposalnya, dan kalau memang ada yang masih kurang jelas di situ, ada kontak di situ yang bisa dikomunikasikan dengan kepala bidang yang ada di Dinas PMD Dukcapil Provinsi, sehingga insya Allah ini akan cair sekitar triwulan kedua. Semakin cepat diproses, insya Allah semakin cepat untuk proses, dan nanti mungkin dalam waktu dekat akan ada juga binteknya, sosialisasi terkait dengan mekanisme pencairan dan termasuk alokasinya. Item-item apa saja yang kita akan biayai dari situ, itu akan ada bintek dari provinsi. Mudah-mudahan nanti setelah proposal masuk di provinsi akan ada tahap selanjutnya, sehingga betul-betul dana ini bisa tepat sasaran sesuai dengan keinginan dari pemerintah provinsi. Bapak Sekda, rekan-rekan sekalian, Bapak Kepala Desa yang kami hormati, pada prinsipnya persyaratan untuk calon kepala desa di situ tidak banyak dibahas dan cukup terang benderang di DPP maupun di peraturan tertulis, sehingga untuk persyaratan ini tidak banyak berubah dari sisi umur. Kemudian persyaratan jumlah pasangan calon tetap kayak tahun sebelumnya, yaitu minimal 2 orang dan maksimal 5 orang. Sehingga persyaratan ini kalau melebihi bagaimana, itu nanti teknisnya dengan ada tes, berarti kalau melebihi 5 calon yang akan mendaftarkan diri. Dan kemudian yang paling krusial yang memang dulu tidak pernah diatur, bila ada 1 calon yang mendaftar. Sekarang ini sudah ada solusi akan melawan kotak kosong, tapi di feeling kami di Dinas Lombok Timur ini dengan semangat masyarakat dan calon ini kayaknya tidak akan muncul kepala desa tunggal. Bahkan karena banyak juga calon-calon yang sudah purna bakti, baik dari pegawai negeri sipil, bahkan ada mantan-mantan Wakapolres juga dari kepolisian yang ingin ikut nimbrung. Ternyata apa yang disampaikan oleh Pak Sekda, jabatan dulu tidak mencerminkan bahwa menjadi kepala desa itu akan menjadi lebih rendah. Ternyata banyak juga penggemar baik dari mantan polisi, kemudian TNI Polri maupun pensiunan, bahkan dari masyarakat umum, sehingga betul-betul kepala desa ini sekarang menjadi magnet bagi pemerintah desa. Walaupun sekarang ini ada pemangkasan, bukan pemangkasan, pengurangan dana desa, tapi semangat untuk menjadi kepala desa itu tidak sebanding dengan pemangkasan anggaran dari pusat. Ini kita lihat, dan banyak juga yang bertanya kapan, sama juga keinginan kita, kapan akan
pemilu pilkada sini akan dilaksanakan. Dan alhamdulillah kami di dinas sudah mulai menggarap perda maupun perbobnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat final dan kami ajukan ke bagian hukum dan dibahas di dewan untuk final, sehingga tahapan-tahapan ini kita lalui sehingga nanti pada akhirnya termasuk juga rancangan biaya yang kira-kira dibutuhkan untuk pelaksanaan pilkada sendiri. Menurut informasi dari Pak Kabid, dengan total jumlah desa ini ya, perkiraan kasar kami sekitar 13 miliar Pak Sekda. Tapi alhamdulillah Pak Bupati sudah komit, berapapun biaya pemilu kades ini Pemda sudah menyiapkan dari dana tidak terduga sekitar 13 miliar. Itu estimasi dulu, apakah nanti berkurang berlebih karena belum kita tahu. Di situ di PP-nya ada biaya lain-lain, di situ ada 5 item yang menjadi kewajiban Pemda, termasuk ada di situ poin yang fleksibel, bisa kita terjemahkan macam-macam, yang termasuk biaya dan biaya lain-lain yang bisa ditanggung oleh pemerintah daerah. Mungkinan di situ yang akan menjadi banyak juga nanti usulan, sehingga pemerintah daerah akan memberikan estimasi anggaran sekitar 13 miliar. Mudah-mudahan tidak melampaui apa yang menjadi rencana. Tentu harapan kita berapapun biayanya pemerintah daerah sudah menyanggupi, sehingga tahapan ini kami yakin seperti Pak Sekda, insya Allah di akhir tahun 2026 ini kita sudah mulai melangkah untuk persiapan, termasuk dengan regulasinya, anggaran dan sebagainya, sehingga pertanyaan-pertanyaan kapan akan kita pilkada serentak ini sudah tidak perlu lagi kita jawab dan akan kita laksanakan. Dan mudah-mudahan kami dari dinas semakin cepat semakin baik, sehingga beban kami berarti sudah selesai dan tidak ada lagi pertanyaan, sehingga ke depan ini proses pelaksanaan pemilihan dan pelaksanaan pembangunan di desa ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian mungkin yang terakhir, Bapak Ibu, yang akan berakhir seperti saran Pak Sekda, dan kami juga sudah berkoordinasi dengan inspektorat kapan desa-desa ini akan turun untuk dilakukan audit. Alhamdulillah mungkin bulan Mei ini, tentu tidak semua desa yang akan diaudit. Kita istilahnya menggunakan sampel beresiko. Ada sistemnya, ada aplikasinya. Desa-desa yang beresiko tinggi itulah yang akan kami sampel sebagai desa yang akan kami turun untuk melakukan pemeriksaan di situ, sehingga nanti tentu Pemda dengan inspektorat akan terus berkoordinasi terhadap desa-desa mana yang akan menjadi sampel bulan Mei besok, karena tentu Bapak Ibu Kepala Desa ada yang sudah berakhir, tentu di sisi lain masih ada tanggung jawab moral keuangan di situ. Mudah-mudahan di sisa beberapa hari ini harapan kami di dinas, mudah-mudahan segala bentuk pertanggungjawaban yang belum tuntas di 2025 kemarin mudah-mudahan bisa dituntaskan di sisa minggu-minggu terakhir masa jabatan ini. Dan harapan tentu dari kami, walaupun Bapak Ibu sudah berakhir, tentu komunikasi kita jangan sampai terputus. Tetap kita jalan, walaupun harapan mudah-mudahan selama 1 tahun masa istirahat untuk persiapan, tentu kesempatan Bapak Ibu Kades untuk berkeliling mencari konstituen di tengah-tengah wilayah desa. Mudah-mudahan ini akan menjadi momen kita semua untuk bagaimana ke depan ini desa ini menjadi lebih maju lagi dan lebih mengurangi temuan-temuan yang akan muncul di kemudian hari. Terus terang, memang tahun politik ini sasaran masyarakat melaporkan, baik inspektorat kami kemarin banyak di 2025 itu banyak laporan ke inspektorat untuk pemeriksaan khusus, dan kami sudah tindak lanjuti dan sudah turun
dan memang lebih banyak indikasinya ke arah politik. Turun kami ke lapangan, bahkan yang dia minta sampai pemeriksaannya 5 tahun dari tahun anggaran kami cek, dengan APBDes-nya ini Pak terjadi penyimpangan, pembangunan ini begitu kami cek ke lapangan, dan itu sudah laporkan ke kejaksaan, dan kejaksaan melimpahkan kami untuk turun mengecek ke lapangan. Ternyata jauh api dari panggangnya, tidak ada satupun yang sesuai dengan laporannya, dan itu langsung kita tutup dan lapor ke kejaksaan bahwa apa yang menjadi temuan laporan masyarakat itu tidak sesuai fakta dan laporan. Dan ini mudah-mudahan Bapak Ibu Kades yang akan berakhir ini tidak meninggalkan permasalahan, dan kami tetap menjadi bemper terakhir Bapak Ibu di PMD untuk kami berkoordinasi dengan Inspektorat untuk bagaimana mengamankan Bapak Ibu Kepala Desa terhadap apabila ada indikasi temuan-temuan yang sifatnya akan memberikan dampak-dampak hukum ke Bapak Ibu Kepala Desa. Dan kita tahu banyak laporan ke dinas dari aliansi macam-macam yang menginginkan kepala desa dipecat tanpa prosedur. Tapi kami tetap berpedoman kepada regulasi yang ada, bahwa dengan demo, dengan unjuk rasa tidak cukup bukti untuk melengsarkan kepala desa. Aturannya sudah jelas di Perda maupun di peraturan pemerintah, di undang-undang, bahwa kepala desa itu bisa diberhentikan, ini persyaratannya. Walaupun dia bilang kan sudah jelas sekali syaratnya, ada penyimpangan dari yang menentukan salah atau benar itu bukan dinas PMD. Itu ada yang namanya lembaga peradilan. Kami tidak bisa memvonis betul di situ ada kekeliruan penyalahgunaan keuangan daerah, keuangan desa. Tapi yang memvonis bahwa itu salah, ada waktu 60 hari untuk proses penyelesaian. Apabila tidak selesai dalam 60 hari itu, masih ada waktu kesepakatan dengan pihak desa kapan kesanggupan untuk menyelesaikan. Tidak bisa serta-merta begitu temuannya ada, langsung kita sampaikan ke kejaksaan bahwa jumlah ini temuannya. Ini kami tetap menyampaikan kepada teman-teman yang aliansi yang ingin menjerumuskan dan ingin mengarahkan kita untuk berbuat tidak sesuai dengan aturan, tapi dengan regulasi yang ada insya Allah tetap kami berjalan sesuai dengan rel yang sudah ditetapkan oleh aturan yang ada di undang-undang maupun peraturan pemerintah. Sekali lagi kami harapkan mudah-mudahan dalam waktu 1 tahun ini dan dengan berakhir ini Bapak Kepala Desa tetap sehat, sehingga bagi dan yang terakhir ini mudah-mudahan nanti forum ini juga mendesak Ibu Kades ini. Saya juga sedih kalau beliau tidak mencalonkan lagi. Nanti bisa voting ibu-ibu, bapak-bapak ini untuk memberikan semangat. Mudah-mudahan bukan, memang kemarin di Jakarta Pak Sekda sempat dia katanya di situ nanti kami yang mendakung dosa salahnya. Mungkin ada filosofi, ada katanya orang tua dulu, kalau kita menanam padi Ibu Kades pasti rumput banyak tumbuh. Tapi kalau kita tanam rumput tidak mungkin padi akan tumbuh di situ. Filosofi ini berarti kalau kita berbuat baik, sebaik apapun kita kerjakan, pasti ada yang tidak suka pekerjaan kita. Mungkin ini yang dialami oleh Bu Kades, tapi mudah-mudahan semangat niat kita Bu Kades untuk membangun desa, mudah-mudahan bisa. Jangan tidak mencalonkan diri secara pribadi. Terima kasih Bapak Ibu Kepala Desa, mudah-mudahan semangat ini, kebersamaan ini tetap kita terus galang, sehingga kami di dinas sebagai pemangku yang tetap mengkoordinir pemilihan kades maupun keuangan desa ini tetap sesuai regulasi yang ada. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Pak Haris PMD. Memang salah satu pertimbangan Bapak Bupati, beliau dari PLT Inspektorat kepada dipindah tugaskan, didefinitifkan bahkan di dinas PMD itu sebenarnya untuk ya lebih kepada mengguiden aparatur pemerintah desa, khususnya kepala desa,
terhadap hal-hal yang beliau sampaikan tadi. Kalau filsafatnya tiang itu tandanya kita pernah bekerja. Ibarat kita ke sawah ini, ada yang ada raoknya, ada yang tidak ada raoknya. Yang tidak ada raoknya pasti dia tidak turun ke sawah. Nah, tapi raok itu raok yang bisa langsung dicuci, Pak. Bisa dicuci dengan air yang ada di sawah itu, itulah namanya administratif. Itulah namanya kesempatan 60 hari. Jangan sampai kalau terlambat kita cuci, biasanya dia melekat, gula itu yang sikat dan sebagainya. Jadi nah sebelum itu, itulah kita semua meng-guidance desa ini. Kalau Pak Gubernur itu punya istilah begini, kalau kita sudah bekerja untuk orang banyak, ini saya dapat dari Pak Iqbal ini, Pak. Kalau kita sudah bekerja untuk orang banyak, terus kita menyelesaikan persoalan orang banyak, giliran ada persoalan kita, Allah lah yang akan mengurusnya. Nah, tapi tangan-tangan Allah itu kan melalui Kadis PMD. Kemarin kita ada praktek baik, ada Kades kita dipanggil, kita telepon, Pak Ketua Forum didatang, alhamdulillah clear. Itulah kita berwata'awanu ya. Alal birri wa taqwa, tolong menolonglah, karena memang itu tidak sengaja, tidak untuk kepentingannya. Itu yang dimaksud oleh Pak Kadis PMD yang tadi. Lalu Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, yang di WA juga oleh Pak Kabid Asep, kita sebenarnya berusaha juga merapikan administrasi aset kami. Karena misalnya saat desa pemekaran sudah secara de facto sudah diserahkan, tetapi administrasinya belum, sehingga tercatatlah masih di asetnya kami. Nah, kita berusaha sambil ini Pak Bupati siap, rapikan Pak Sekda, rapikan Pak Kadis, Pak Kabang ya. Kita juga akan segera supaya aset desa itu bertambah, tercatat gitu, kan harus ada jelas riwayatnya. Kita akan berusaha juga ya Pak Kabit. Nah, nanti saya persilakan Pak Kabit sebelum ini, coba seperti apa progresnya Pak Kabit Asep, proses penghibahan kantor desa, mungkin dulu sertifikatnya atas nama Pemda kan begitu. Nah, itu harus kita serahkan sekarang ke desa karena sudah beda-beda pembukuan kita. Saya persilakan Pak Kabit Asep. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Sekda dan Bapak Ibu Kepala Desa, jadi terkait dengan tanah atau bangunan kantor desa induk terutama, hingga saat ini memang masih tercatat sebagai aset daerah Kabupaten Lombok Timur. Dan ini sering jadi temuan, nilai aset kita di tahun 2025 atau awal 2026 ini sudah mencapai angka 7,4 triliun Bapak Ibu ya. Itu termasuk di dalamnya nilai tanah dan bangunan kantor desa lama atau desa induk ya. Kalau ini bisa dihibahkan ke desa, kemungkinan ini kan akan sedikit mengurangi nilai aset kita sehingga tidak begitu membengkak sampai 7,4 triliun. Dan untuk hibah ke desa Pak Sekda itu tidak perlu persetujuan DPRD, tinggal nanti kita proses di internal pemerintah daerah, karena salah satu hibahan itu adalah dikecualikan mendapat persetujuan dari DPRD untuk penyelenggaraan pemerintahan desa maupun di daerah gitu. Selanjutnya juga Pak Sekda kami laporkan bahwa untuk hibah kendaraan Kades ya, yang terutama Mega Pro, ada 45 yang sudah disampaikan lewat forum untuk dimintakan hibah ke desa gitu. Karena pemerintah daerah tidak bisa menghibahkan langsung ke pribadi supaya menjadi kenang-kenangan gitu. Nah, nanti gambaran prosedurnya Bapak Ibu, pemerintah daerah akan menghibahkan ke desa dan akan dicatat di inventaris desa. Setelah itu nanti desa akan membuat perdes tentang pengelolaan aset desa Pak Sekda, sehingga di situ dia bisa perlakuannya seperti Pak Bupati yang berakhir masa jabatan berhak membeli ya ketika di tahun terakhir atau tahun terakhir menjabat. Begitu juga untuk kaur atau perangkat desa yang berakhir masa tugasnya setelah memasuki usia 60 tahun, itu bisa juga berhak untuk mendapatkan pelelangan kendaraan dinas. Dan kami laporkan juga Pak Sekda, sudah ada beberapa desa yang sudah kami berikan bimbingan teknis untuk membuat perdes aset desa ini,
Yang pertama itu adalah Desa Timbanuh ya. Kemudian minggu-minggu yang lalu itu ada di Desa Dangar juga sudah, kemudian Surabaya Utara, Lepak Timur, dan terakhir kemarin Desa Gerenyang gitu. Insya Allah lewat kesempatan ini juga kami akan paparkan secara umum, dan bagi desa yang mau secara teknis bisa mengundang kami kembali nanti untuk penyusunan atau membentuk perdes tentang aset desa gitu. Demikian Pak Sekda, kami bisa sampaikan, terima kasih. Ya, kita berikan aplaus dulu ke Kapitaset ini. Bapak Ibu, karena ke depan sama dengan kita punya di daerah Pak, kan didorong sebenarnya pengelolaan keuangan dan aset di desa itu nanti seperti pengelolaan aset dan keuangan di kabupaten. Penting itu Pak Basir, artinya tugas kita ini kan semakin kompleks. Artinya desa kalau tidak di-guidance, tidak dibimbing akan sulit Pak. Sebenarnya disinilah yang dikatakan kewenangan berskala desa, hak rekognisi dan subsidiaritas desa itu seperti itu. Seperti kepala daerah punya gitu. Tapi kan kuncinya di Indonesia ini salah benar itu Pak tergantung aturan mainnya. Kita dikatakan salah kalau sudah ada larangan. Kalau tidak ada larangan, Bapak belum salah. Kira-kira begitu. Nah, karena itu kita berpemerintahan desa ini juga tidak bisa statis, dinamis ya. Aturan berubah, yang dulu kita tidak bisa kita mengatakan dulu seperti itu, biasanya seperti itu. Karena kita berpemerintahan ini mana aturannya, mana normanya, apakah tindakan kita ini sesuai tidak dengan normanya atau tidak. Karena itu saya dukung, kita berikan dukungan kepada BPKD, PMD untuk segera menuntaskan, terutama di desa-desa mekar itu masih banyak asetnya masih milik kabupaten, supaya segera dihibahkan menjadi aset desa. Itu mungkin poin yang bagus sehingga neraca keuangan desa juga bisa bertambah. Itu sebenarnya kata kunci. Kan kita bekerja ini bukan untuk pribadi kita, pasti kita bekerja untuk entitas kita, untuk organisasi kita Bapak Ibu. Nah karena itu kalau bisa Pak, kalau bisa kita dengar aja sebenarnya. Setengah 12 kita selesai ya. Terima kasih, kita tinggal 15 menit Bapak Ibu. Saya simpulkan, yang pertama kalau bisa Bapak Ibu yang berakhir masa jabatannya ini diprioritaskan lebih cepat supaya ada kenang-kenangan. Saya jujur senang dengan Pak Kades Leming. Ada enggak Pak Kades Leming? Nah, Pak Kades Leming ini walaupun mau berakhir tapi senang digaspol penyiapan lahan Koperasi Desa Merah Putihnya. Saya tanya, mengapa Pak Kades? Katanya, ya Pak, kita harus minimah katanya. Kan kita ini semuanya itu untuk kita niatkan kepada kemajuan desa kita. Cocoklah seperti pernah saya dengar Tuan Guru Sibaweh ngaji saya. Jadi Tuan Guru Sibaweh itu ngaji, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, ini hari Kamis katanya. Kan dulu kiamat ini hanya harinya yang jelas, tapi Jumat kapan kan tidak jelas, rahasia kan. Saya sedang memegang bibit kurma ini. Andai sudah jelas kiamat itu besok hari Jumat, saya apakan bibit ini? Abdul, kamu tanam saja. Artinya kan ikhtiar kita yang dinilai oleh Tuhan ini bukan hasilnya. Andai pun sudah kita tahu kiamat ini besok, kita sedang memegang bibit itu, artinya masih memegang estafet itu, maka Abdul kita tanam. Hanya disinilah Bapak Ibu semangat di 12 hari kerja ini, walaupun sudah jelas tanggalnya 12 Mei, terus saja semangat gaspol untuk hal-hal yang membuat kebaikan di desa Bapak Ibu. Saya pikir hibah ini bagus. Saya direktif kepada Pak Kapitaset, coba cek dia mana daftar. Kadang-kadang kan kita ini kalau tidak dikasih daftar lupa. Mungkin ada Bapak Ibu Kades juga tidak tahu, tidak pernah melihat sertifikat kantor desanya ini apa tercatat di bagi asetnya atau masih aset Pemda. Coba dibuatkan daftar,
nanti itulah gunanya kita punya WA group. Kalau kita sedang bekerja, tidak usah terlalu main-main ya Pak Kades. Misalnya, kita sedang membahas daftar desa yang masih sertifikatnya menjadi sertifikat Pemda. Share saja di WA group, silakan yang berkomentar itu yang ada namanya. Nah itulah yang difasilitasi. Bagus kalau pada saatnya nanti Pak Bupati bisa menyerahkannya saat misalnya pelantikan PJ itu kita undang juga Bapak Kepala Desa yang berakhir. Kalau saya Pak Kadis undang Bapak Ibu Kepala Desa yang berakhir saat pelantikan PJ itu biar jelas gitu kan. Mungkin di sana kita buatkan momentum Pak Basir penyerahan surat hibah kepada kepala desa. Kan bagus itu Pak. Dari waktu ke waktu terus kita perbaiki administrasi kita. Ya kan lumayan, tapi kan hanya administrasi. Maksudnya hanya administrasi ini 100 itu bisa kita ketik sehari. Kalau sudah jelas datanya, kita paraf, ditekan Pak Bupati, sudah. Itu yang akan diserahkan Pak Bupati nanti saat pelantikan PJ-PJ itu. Bapak Ibu Kades hadir, kita undang. Bapak Ibu Kades yang berakhir ini Pak. Ya mungkin di sana Pak Bupati pidato soal pesangon dan sebagainya. Ya Pak Kadis disiapkan, bisa kok dikerjakan karena datanya jelas dan kita tidak ada niat korupsi ini. Karena ingat Pak, dari negara ke negara itu tidak ada unsur korupsinya. Yang ada unsur korupsinya itu kalau ke orang lain. Nah hebatnya desa ini dilindungi oleh Permendagri 1 2016 bahwa Bapak Ibu Kepala Desa tidak bisa menghibahkan kepada siapapun. Karena dianggap Bapak ini terakhir, tidak boleh Bapak Ibu hibahkan ke pondok pesantren, tidak boleh Kepala Desa posisi menghibahkan. Tetapi kalau kaitan sepeda motor itu atur dia di Perdes. Nah kalau Perdesnya sudah diharmonisasi, kalaupun misalnya suatu saat dinilai salah, aman Bapak Ibu, salahkan itu Perdes itu. Karena Perdes itu kan menjadi salah satu struktur hukum dari undang-undang, dari undang-undang dasar, undang-undang, kan begitu. Perda provinsi, perda kabupaten sampai Perdes sudah diakui Pak. Nah kuncinya adalah kita terlambat saja mengerjakannya kan. Cocok katanya orang Padang, kalau Bapak Ibu punya niat baik segera dilaksanakan. Karena biasanya di tengah-tengah niat baik itu ada saja hal-hal yang tidak baik kita lakukan. Bagus Pak Basir, saya tugaskan Pak Basir 2 hal ini gaspol sehingga 12 Mei itu Pak Bupati bisa menyerahkan itu. Kan bagus kan? Ya supaya ada gunanya kita. Nanti bahas, kita ingatkan di WA Group. Ini daftar 100 berapa Pak Basir? 118 Pak. Tapi hanya kertas ini Pak. Kalau kertas kan bisa sehari kita ketik ya kan? Tak gitu kan hanya hibah dari Bupati kepada desa kan? Diterima. Udah ini ukuran suksesnya Pak Basir ya. Mungkin itu Bapak Ibu. Kita mungkin sudah berhenti yang serius-serius lah. Tadi sebenarnya Pak Kades ingin dialog, tetapi saya pikir dialog kita sudah selesai. Lebih baik kita nyanyi-nyanyi, makan-makan. Kalau ada yang spesifik, ya kita masih bisa saling WA kan. Nah ada 2 quote yang ingin saya sampaikan Pak. Ini nasihat dari Pak Nusron Wahid. Saya ingin melanjutkannya kepada Bapak Ibu Kepala Desa. Jadi Pak Nusron Wahid ini mengumpulkan Bupati bersama Gubernur. Ternyata kalau saya diajak oleh Pak Bupati, Pak Sekda ikut. Ternyata dari 10 kabupaten kota itu yang hadir hanya 2 bupati. Selebihnya Sekda yang hadir. Yang hadir itu hanya Wali Kota Mataram dan Bupati Lombok Timur. Saya hadir karena diajak Pak Bupati. Sebenarnya hanya 1 jatah. Lalu Pak Nusron Wahid itu bilang begini, ini sudah Pak Gubernur. Jadi orang yang paling ditakuti itu hanya 2 orang. Yang mengangkat dan yang memberhentikannya. Dan yang bisa memeriksanya. Karena Pak Gubernur tidak bisa mengangkat memberhentikan bupati ini kan. Makanya hanya 2 bupati yang hadirin. Wali Kota Mataram ini partai saya, Golkar kan. Kalau Bupati Lombok Timur pasti ada maunya untuk daerahnya. Artinya ini kebiasaan kurang baik. Siapa saja yang undang kita, kalau itu bermanfaat ya kita hadiri. Jangan biar jabat. Itu kira-kira maksudnya. Nasihat yang kedua dari Pak Nusron Wahid itu bilang begini. Saya ingatkan kepada saudara-saudara bupati kepala daerah. Namanya kita ini rentan melakukan yang namanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara, itulah yang dikatakan korupsi. Perbuatan melawan hukum tapi tidak menimbulkan kerugian negara, hanya teguran administrasi. Ya begitu dia Pak. Nah karena itu
saya himbau Bapak Ibu Bupati jangan pernah melakukan perbuatan melawan hukum. Andai pun Bapak Ibu melakukan perbuatan melawan hukum itu, jangan sampai ketahuan oleh APH. Hebat nasihat desa. Nah, dari mana itu bisa ketahuan? Ini tidak usah direkam Bapak Ibu. Ini kan kita saling menasihati kan. Kuncinya di harmonisasi. Kalah sok menang Bapak Ibu terakhir ini sama sekdesnya, sama kaurnya. Karena pasti sumber informasi itu dari dalam. Saya sudah komunikasi dengan kepolisian dan kejaksaan, mereka selalu mengatakan, gimana laporan dari LSM Media selama tidak ada data primer. Data primer itu apa? Ya kwitansi, ya rekaman, data yang dari kita lah. Tidak ada di meja kami abaikan. Ini dosa direkam, dosa disebarluaskan, ini kita saling mengingatkan. Nah, tapi kalau sudah ada rekaman, data primer, wanita itu anggota menghindar. Jadi Bapak Ibu tidak usah terlalu risau kalau laporan dari RSM yang tidak punya data atau siapapun yang tidak punya data, tenang saja. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan itu adalah internal kita. Kadang-kadang apa yang kita keliru ini, wah pindah le mejan jaksa, le mejan polisi. Kan agak repot kita untuk apa namanya? Untuk membersihkan seperti istilah saya yang tadi itu kan. Kanggo tarawak lagu masih arah ile bangkat nu ya tekan gantam besok ya kan. Lagu mundek dah besok ile bangkat nu. Wah ule sudah belalah sudah Bapak Ibu dipanggil-panggil, kita tidak ingin juga seperti itu. Karena itu nasihat saya menjelang Bapak berakhir adalah cek, rapikan, berikan suasana komunikasi harmonisasi yang baik insyaallah. Kita ini sesama manusia, Bapak menjadi pemimpinnya. Tidak usah kita berpikir begini. Tidak usah kita berpikir, ya anggap dia mitra saja lah teman-teman kita kerja nih. Memang ya dia bawahan kita, tetapi dalam suasana situasi seperti ini saran saya ini juga punya banyak masalah. Tetapi kalau kita memanusiakan manusia teman-teman kita ini, insya Allah ya manusia kita. Yang kata kunci seperti kata Pak Nusron Wahid itu, andai pun narak kesalahan, tidak sampai natak siapa hanya tidak ada staf kita yang melapor, tidak ada ordal orang dalam yang memindahkan data kita, insya Allah masih kita bisa komunikasikan. Ini cara kita saling menasihati. Terakhir saya ingatkan Pak Kadis PMD supaya adil ini, karena saya punya pengalaman jadi Kadis PMD. Memang kalau dibandingkan uangnya Pak Hambali waktu PLT Inspektorat dengan sekarang sepertiga honornya. Sepertiga honornya Pak. Ya kita ini kan tahu sekda kan tahu honornya. Tetapi hebatnya menjadi Kadis PMD ini Pak, sekedik jakepeng Pak. Lagu apa sih kebutuhannya? Ini pengalaman saya Pak Kadis. Dari kita pegawai, kita tahu itu henteng sekedar deh ini manung informasi Pak Sekda begawin arang juang hitam mano, bebek. Itulah enaknya di PMD. Datang kita ke desa, yang penting saya katakan jangan minta. Tapi kalau Bapak dikasih sudah ada ukuran keikhlasan dari Bapak Ibu kepala. Tapi minta tidak boleh saja. Nah, artinya ini kan hal-hal praktis, tidak ada di undang-undang, tetapi inilah kebiasaan baik. Rasional bondit namanya. Inilah kebiasaan baik, sehingga bisa jadi Pak Kadis juga melayani pelungguh banyak di luar jam kantornya, seperti ceritanya beliau itu. Ya sudah. Dilayani. Ya begitu juga cara terima kasihnya Bapak Ibu Kepala Desa ini. Nikmat menjadi Kepala Desa, menjadi Kadis PMD. Demikian yang dapat yang saya serahkan ke Pak Ketua Forum. Kalau saya tutup di Pak Ketua Forum dulu. Perkenalkan diri. Yang minimal 8 tahun sudah mendedikasikan hidupnya untuk membangun. Semuanya sudah diurus Pak Sekda. Jadi seyogianya, mudah-mudahan ini hanya usulan dari kami. Mungkin ada nanti seremonial pelepasan untuk Bapak Ibu Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya, sehingga datang pun dengan wajah yang sumringah, berakhir pun dengan wajah yang tegak. Jadi ada seremonial yang intinya pelepasan bagi bapak-bapak kita yang sudah mengorbankan sebagian waktunya, keseluruhan waktunya untuk membangun desa dan melayani masyarakat. Intinya
harus ada penghargaan untuk bapak-bapak kades ini. Minimal seperti yang Bapak sampaikan tadi, sekedar kertas, tapi juga bisa disampaikan fasilitasi untuk bapak-bapak kades ini nanti untuk mendapatkan haknya di BPJS. Karena untuk yang dari tunjangan akhir masa jabatan kan belum jelas. Minimal bisa mendapatkan informasi yang jelas bagaimana bapak-bapak ibu kades ini mengakses haknya dari BPJS Ketenagakerjaan. Dan yang penting seremonial dalam pelepasan. Ya paling tidak seperti jamaah haji lah bisa dilepas kan. Itu saja mungkin usul sedikit Pak Sekda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah Pak Bupati sudah merencanakan itu. Jadi Pak Bupati sudah merencanakan itu. Mungkin nanti bentuknya itu saat pelantikan PJ Kades itu, Munggu juga bisa hadir, sehingga dua acara bisa kita integrasikan menjadi satu, supaya ada juga dia tahu oleh PJ ini riwayatnya seperti apa, situasi terakhir seperti apa. Itu sudah kita rencanakan. Alhamdulillah saran yang sangat baik. Yang tadi bisik-bisik itu dengan Pak Ketua juga pasti tunjangan itu masih kami komunikasikan. Dan ini adalah bagian dari pertemuan yang kita usulkan kepada beliau. Oke, karena menyangkut kita kadang-kadang tidak enak kita bicarakan Pak, supaya kesannya tidak. Tapi sudah istilah orang itu kalau bahasa kasarnya, aku tahu yang kau mau. Berarti kan itu lebih bagus tanpa perlu banyak diskusi kan begitu. Aduh, ya silakan. Terakhir ya biar kita panjang bernyanyi. Sudah cukup dah. Isomat Pak. Solat. Saya akan berakhir 16 Februari. 16 Agustus. Kami minta penafsiran dari PP 16 ini, khusus paragraf 5 tentang masa jabatan di pasal 50. Karena apakah saya ini termasuk, karena sudah 3 periode kan di desa lain dan baru sekali saya mengikuti ini undang-undang nomor 38 tahun di desa lain. Apakah saya masuk 1 ataukah masuk 2? Dan yang karena di sana di pasal-pasal itu tidak dijelaskan di pasal 50 ayat 1 maupun ayat 2. Saya jawab, Pak Kades. Yang kedua, pengambilan yang untuk aset Pemda ini untuk mega pro ini kalau bisa lelangan lewat Pemda saja, nggak usah ke Pemdes, karena nanti kita mau di desa ada motor ya kita minta juga di sana yang melalui peraturan Perdes di BPD kita. Baik, terima kasih. 2 hal saya jawab. Pertama Pak, untuk lokus menjadi kepala desa itu se-Indonesia Pak. Contoh, misalnya ada orang Lombok transmigrasi di Kalimantan, lalu dia mencalonkan diri, datang dia minta surat keterangan Pak, bahwa yang bersangkutan itu tidak pernah menjadi kepala desa, atau kalaupun pernah menjadi kepala desa, berapa periode dia menjadi kepala desa di Lombok. Artinya kan aturan ini berlaku se-Indonesia, tidak membedakan lokusnya menjadi kepala desa itu di mana. Itu satu. Yang kedua, soal pelelangan ini, kami sedang mencari belit. Itulah yang dikatakan belit oleh Pak Kabid Aset itu. Karena kalau kita pelelangan terbuka Pak, semua boleh ikut. Pemda ini sistemnya pelelangan terbuka, sehingga banyaklah yang kita lelang ini mungkin orang Lombok Barat yang mengambilnya, tidak bisa kita batasi. Nah akhirnya belitnya adalah kita hibahkan ke desa, nanti di dalam salah satu pasal Perdesnya mengatakan bahwa itu bisa diberikan keistimewaan kepada kepala desa yang berakhir itu untuk membelinya dengan harga kita mintakan di KPKL, tidak perlu pelelangan. Mungkin harga di Mesni hanya 1 juta berapa, di KPKL kan seperti itu. Seperti itu Pak Kidas. Nah, jawabannya. Apakah saya termasuk 2 baru 1 kali yang 8 tahun ya. saya. Ya, ini mohon maaf karena spesifik. Nanti pelungguh bawa SK-nya, bawa ke Kadis PMD supaya kita tidak debatable.
Saran saya, pelungguh bawah SK pengangkatan pelungguh menjadi kepala desa itu konsulkan ke Pak Kadis PMD. Kan ini spesifik kan? Tetapi yang bisa tiang jawab hari ini, dimanapun itu kita dihitung oleh negara ini. Misalnya, jangankan kita dalam satu desa karena berubah nama desanya saja. Pelungguh di Kalimantan pun sudah dianggap satu periode. Seperti itu penafsiran di dalam undang-undang itu. Tetapi kami menyarankan Pak Kades besok datang hari Senin ke Pak Kadis PMD bawa SK pengangkatannya. Kalau kita ragu masih bisa kita konsulkan, kan begitu. Kalau tidak kita ragu, jelas jawabannya, kita berikan jawaban yang jelas. Mumpung masih ada waktu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Kita nikmati suasana makan siang. Saya akan menyumbangkan satu lagu untuk Bapak Ibu kepala desa. Demikian. Baik, alhamdulillah acara berjalan dengan lancar, dan untuk mendapatkan berkah dari acara ini, mari sama-sama kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak M. Jamaluddin SHI. Kepada beliau disilakan. Untuk mengakhiri acara sosialisasi ini, mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi majma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadihna jannata ma'al abrar bighairi hisab ya aziz ya ghafar. Hadza du'auna kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara silaturahmi kita pada hari ini. Dan dengan ucapan terima kasih atas kehadiran seluruh tamu undangan di mana Bapak dan Ibu Kades hari ini. Dan mari sama-sama kita tutup acara ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus.